Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk bisa melanjutkan talaqi Al-Quran. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan di dalam sesi talaqi, saya akan sedikit bacakan terkait dengan pembahasan kitab At-Tibyan fil Adabi Hamalatil Quran karangannya Imam An-Nawawi yang pekan kemarin kita sudah bahas di mukaddimahnya dan kemarin sedikit saya bahas terkait dengan biografi Imam An-Nawawi, yaitu pengarang atau penulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Baik, pagi hari ini kita langsung mulai di bab fasal awal atau bab awal. Sebelumnya mungkin bisa dibuka di halaman 38. Terlebih dahulu kita bisa melihat apa isi-isi daripada kitab Tibyan baik 38. Filenya saya sudah kirimkan di grup. Baik. Maka di dalam suatu karangan buku pastinya ada fahras, daftar isi. Maka di dalam daftar isi diterangkan oleh Imam An-Nawawi bahwasannya kitab tersebut terdiri daripada 10 bab. Bab yang pertama, fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Ini membahas terkait dengan fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Fadilah-fadilah membaca Al-Quran yang dibahas dengan hadis-hadis, ya, diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengutip hadis-hadis. Di sini banyak hanya pembahasan hadis-hadis doang. Jadi semua hadis-hadis yang membahas terkait dengan fadilah membaca Al-Quran semua dituangkan di dalam. Ini belum masuk. Belum ada, Pak. Belum masuk. Sepertinya on the way. Enggak, kalau dulu udah muncul tapi nggak bisa dibuka. Ada, oh iya. Nunggu send ya. Internet. Masuk. Baik, halaman 38. Bab pertama, Imam An-Nawawi mengutip hadis-hadis yang membahas tentang fadilah membaca Al-Quran. Syukur. Fadilah membaca Al-Quran. Di sini Imam An-Nawawi menerangkan bahwasanya fadilah hadis-hadis yang dikutip
itu tidak mesti daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi beliau mengambil hadis-hadis walaupun periwayatannya statusnya lemah. Yang hadis-hadis dhaif beliau juga ambil. Nah, kenapa? Karena membaca Al-Quran tidak perlu hadis kuat. Tidak perlu hadis kuat. Jadi makanya jumhur ulama sepakat bahwasannya hadis-hadis yang menerangkan terkait dengan fadhailul a'mal, ya, kelebihan kita melakukan suatu perkara yang baik, itu tidak perlu didasari dengan hadis yang kuat. Misalnya hadis-hadis yang membahas terkait dengan doa-doa tertentu. Maka kalau misalnya ada orang yang melarang, jangan bacakan doa seperti itu, takutnya tidak ada di dalam hadis Rasulullah. Itu bid'ah. Enggak, itu tidak. Jadi ada seperti doa buka puasa, bahwa riwayat yang valid adalah zahabat dhama'u, tapi yang populer adalah Allahumma laka sumtu. Tapi tidak masalah. Walaupun sebenarnya kalau memang kita mau amalkan dua-duanya. Jadi ada yang katanya yang satunya Allahumma laka sumtu itu adalah hadis dhaif, dan yang kuatnya adalah zahabat dhama'u. Tapi kalau misalnya kita mau amalkan dua-duanya tidak masalah. Artinya orang yang membaca doa sebenarnya tidak didasari hadis pun sudah valid. Kita mau baca doa itu adalah yang diterangkan melalui hadis-hadis adalah cuma bahasanya itu bahasa Arab. Tetapi kalau kita membaca doa dengan bahasa apapun sebenarnya bisa. Jadi tidak mesti dengan hadis yang valid. Begitu juga alasan Imam An-Nawawi membaca Al-Quran sesudah di dalam tatanannya, sudah dalam qudrahnya. Artinya ketika Al-Quran ini diturunkan, maka kemuliaan itu turun. Artinya orang yang membaca Al-Quran dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun meskipun seandainya Rasulullah tidak menganjurkan untuk membaca Al-Quran, maka ini sebagai pedoman kita umat Islam. Tidak perlu ada anjuran yang begitu valid untuk kita membaca Al-Quran. Jadi melalui hadis-hadis dhaif pun Imam An-Nawawi mengambil itu. Karena makanya itu ulama bersepakat bahwasannya terkait dengan fadhailul a'mal, jumhur ulama itu sepakat bahwa juga banyak mengutip hadis-hadis dhaif. Adapun bab selanjutnya, bab yang kedua itu diterangkan terkait dengan fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Nah, ini pembahasannya terkait dengan fadilah orang yang membaca Al-Quran. Di sini juga Imam An-Nawawi mengutip hadis-hadis saja. Jadi dua bab ini full hadis. Tidak ada pembahasan, hanya hadis-hadis saja. Dan bab yang ketiga, fi ikrami ahli Quran. Ini membahas terkait dengan bagaimana memuliakan ahli Quran dan pelarangan tentang menyakiti ahli Quran. Ini dibahas di bab yang ketiga. Bab yang keempat diterangkan terkait dengan fi adabi muallimil Quran wa muta'allim. Ini tentang adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Nah, di sini sudah mulai pembahasan, masuk di dalam pembahasan intinya, pembahasan penting. Adapun bab yang kelima fi adabi hamilil Quran. Ini adab orang yang berinteraksi dengan Al-Quran.
Terus kemudian bab yang keenam fi adabil qiraah wa huwa ma'zamul kitab wa maqsuduhu. Nah, di sini juga diterangkan terkait dengan adab di dalam adab bacaan atau adab ketika membaca Al-Quran. Artinya 3 bab ini, bab keempat, bab kelima, bab keenam, itu adalah pembahasan inti daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. 3 bab ini intinya. Kemudian bab yang ketujuh fi Adabin Nasi Kulluhum Ma'al Quran. Nah, ini secara umum, secara general, Imam An-Nawawi membahas terkait dengan adab manusia secara umum, ya, dengan Al-Quran, interaksinya. Kemudian yang ke-8 adalah terkait dengan pembahasan ayat atau surat-surat yang di mustahabbah, yang keistimewaan, surat-surat tertentu, keistimewaan ayat-ayat tertentu, ini dibahas di bab 8. Kemudian bab ke-9, nah ini dibahas terkait dengan penulisan Al-Quran. Dan yang bab ke-10 terkait dengan catatan kaki. Jadi yang inti daripada pembahasan kitab At-Tibyan ini berada pada bab ke-6, bab ke-4, 5, dan 6. Nah, makanya 2 bab dari bab pertama dan bab kedua ini full hanya hadis-hadis saja. Baik, kita langsung masuk ke dalam bab pertama, fi atrafi min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Qala Allah 'azza wa jalla innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayah. Pertama sekali di bab yang pertama ini, Imam An-Nawawi itu mengutip ayat di dalam Al-Quran. Dan ini ayat yang sungguh luar biasa, ya, menerangkan bagaimana kelebihan orang yang membaca Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitabnya Allah, yatluna kitab Allah. Kenapa dikatakan dengan yatluna? Yatluna itu membaca. Artinya beliau memilih, Allah memilih diksi yatluna, membaca. Padahal kita tahu kata sinonim dari yatluna ada yaqra'una, membaca juga. Kemudian ada beberapa sinonim yang lain yang harusnya di dalam bahasa Arab itu banyak kata untuk menunjukkan arti membaca. Nah, di sini Allah mengambil diksi yatluna. Yatluna itu menunjukkan bahwasannya tilawah, yang dikatakan dengan tilawah itu adalah bacaan yang berulang-ulang. Bacaan yang berulang-ulang. Jadi enggak sekali baca. Jadi orang yang membaca Al-Quran yang disebut dengan tilawah itu adalah orang yang membaca Al-Quran tetapi pembacaannya secara konsisten dan berulang-ulang. Selesai 30 juz balik lagi, selesai 30 juz balik lagi. Itu namanya tilawah. Itu namanya tilawah. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ketika di dalam surah Al-Qamar, kalau tidak salah, itu bulan yang mengelilingi planet-planet. Maka Allah juga mengambil diksi yatluna. Karena kenapa? Pengelilingan planet-planet atau bulan ini yang mengelilingi planet-planet tersebut itu adalah secara berulang-ulang. Nah, makanya dikatakan dengan tilawatul Quran. Yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Di ayat ini ulama tafsir memberi alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an, kemudian orang yang melaksanakan sholat, kemudian orang yang berinfak hartanya secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak ada ruginya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata tilawah kitabnya Allah, membaca kitabnya Allah? Seakan-akan, ini kata para mufassir, kebanyakan seakan-akan itu orang yang membaca Al-Qur'an secara pengharapan terkait dengan harta perniagaan, diibaratkan dengan harta perniagaan, maka itu orang yang membaca Al-Quran justru lebih banyak untungnya daripada orang yang mengerjakan sholat, berinfak, kemudian ataupun mengerjakan perbuatan amal-amal yang lain yang baik maupun yang wajib. Tilawah Al-Quran disebutkan bahwa ini yang paling utama kalau digambarkan orang yang mau mendapatkan untung daripada perniagaan. Jadi kalau dikadarkan dengan untungnya, dinumerasikan, dihitung-hitung kadarnya, baca Al-Quran jauh lebih besar daripada mengerjakan sholat, daripada berinfak dengan hartanya. Makanya dikatakan yarjuna tijaratan lan tabur, seakan-akan mereka ini yang membaca Al-Quran tidak ada ruginya. Apa arti tidak ada ruginya? Artinya orang yang mau membaca Al-Quran, nanti dijelaskan di hadis yang lain bahwasannya orang yang membaca Al-Quran yang tidak bisa membaca Al-Quran, yatata'u fihi, yang berterbata-bata saja, itu ada untungnya, tidak ada ruginya. Makanya Allah gambarkan di sini seakan-akan mereka mengharapkan harta perniagaan yang tidak ada ruginya. Kemudian hadis yang beliau kutip, Imam An-Nawawi mengutip hadis yang lain terkait dengan fadilah membaca Al-Quran. Wa rawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, ini tulisannya hanya diberikan harokatnya warawaina. Sebenarnya kalau di dalam, kalau misalnya kitabnya tidak diberikan harokatnya, guru saya ini ketika beliau membacakan ini warwina. Kenapa warwina? Karena ini termasuk hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ini hadis yang digantungkan statusnya. Kenapa digantungkan? Artinya begini. Ketika hadis ini diambil oleh Imam An-Nawawi, artinya sampai kepada Imam An-Nawawi, sangat bersambung sampai kepada Imam An-Nawawi. Tapi Imam An-Nawawi tidak menulis itu rentetan sanadnya sampai kepada Sayyidina Utsman, kemudian sampai kepada Rasulullah. Di sini cuma beliau menyebutkan satu nama, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Utsman bin Affan kemudian langsung kepada Rasulullah. Apakah Imam An-Nawawi bertemu Utsman bin Affan? Tidak, jauh. Artinya banyak perawi-perawi yang lain yang tidak disebutkan di sini. Langsung kepada Utsman. Nah, itu namanya hadis mu'allaq statusnya. Nah, kalau hadis mu'allaq itu lebih tepatnya dibaca warwina. Apa arti warwina? Diriwayatkan kepada kami. Artinya bukan kami meriwayatkan. Beda ya. Diriwayatkan kepada kami dengan kami meriwayatkan itu beda. Nah, makanya di sini disebutkan warwina, kami diriwayatkan kepada kami daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya apa?
khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, yang mempelajari Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Ini hadis yang sangat populer. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa ashahul kitab ba'da al-Quran. Nah ini ketika Imam An-Nawawi menyebutkan Imam Al-Bukhari menyebutkan Imam Bukhari, beliau menyebutkan namanya full. Jadi metodenya adalah ketika beliau menyebutkan satu perawi yang baru, yang pertama sekali beliau sebutkan namanya full. Nanti ketika bertemu kembali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau tidak menyebutkan lagi namanya yang secara full, tapi beliau sebutkan hanya Imam Al-Bukhari. Ketika nanti pertama sekali bertemu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka Imam Muslim disebutkan riwayatnya namanya full terlebih dahulu. Nanti ketika bertemu lagi setelahnya, maka tidak disebutkan lagi nama Imam Muslim secara full, tapi beliau cuma menyebutkan Imam Muslim saja. Nah, gitu. Ini beliau sebutkan secara full Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian dari hadis Sayyidah Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir di dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat di surga nanti. Nah, ada yang menyebutkan bahwasannya, ada yang mentafsirkan ini bukan malaikat, tapi ini bidadari. Ada yang menyebutkan bidadari. Safaratil kiramil bararah itu ada yang menyebutkan al-malaikah. Ini ada di footnote satunya, as-safarah al-malaikatul katabah. Nah, itu malaikah. Nah, kemudian dikatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir di dalam membaca Al-Quran. Apa itu mahir? Mahir itu adalah yang membaca Al-Quran sesuai dengan tatanannya, sesuai dengan tajwid dan hukum-hukumnya, sifatul hurufnya, makhrajnya pas, dan juga dia mentadabburi Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran. Tiga ini disebut dengan mahir Al-Quran. Mahir Al-Quran. Yang pertama, membacanya secara benar, baik, ya, secara hukum-hukumnya baik. Kemudian menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mentadabburi Al-Quran, artinya makna-maknanya pun paham. Itu namanya mahir Al-Quran. Maka orang tersebut akan bersama malaikat atau akan bersama bidadari nantinya. Karena ada yang bertanya, ketika saya pernah ini saya jelaskan di pengajian mahasiswa, ada yang bertanya begini, kalau di surga nanti, misalnya nih kita pengen nih bersama istri kita di surga, bisa kan ya? Bisa. Nah terus kemudian bagaimana fungsi bidadari-bidadari di surga itu? Bukannya nanti kita dipasang-pasangkan dengan azwajun mutahharah, dengan bidadari-bidadari? Ya, Al-Quran juga seperti itu. Nah, tetapi yang saya dapatkan ilustrasinya begini. Jadi bisakah kita berkumpul dengan istri nantinya di dalam surga? Bisa. Artinya Allah di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapat naungan nanti di akhirat nanti dan akan bersama di surga. Yang saling mencintai karena Allah, nggak hanya bersama istri, walaupun ibu, keluarga, teman yang lainnya. Makanya di situ nanti ada syafaat. Nah, apa fungsi daripada bidadari-bidadari ini? Maka saya jelaskan, yang mengilustrasikan.
saya juga ini dapat gambaran dari guru saya bahwasanya nantinya bidadari-bidadari itu adalah pelayan surga. Sedangkan kalau kita ditakdirkan bersama pasangan kita di surga, baik itu istri bersama suaminya, suami bersama istrinya nantinya di surga, ditakdirkan secara bersamaan di surga, maka yang akan menjadi, maka itu istri bukan menjadi bidadari, tetapi menjadi ratu. Ratu dengan bidadari statusnya sama kan? Tidak. Jadi si istri menjadi ratu, bidadarinya menjadi pelayannya, pelayan-pelayan kita. Nah, namun bagaimana kehidupan di surga nanti? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil basar. Dan itu tidak akan tergambarkan dengan bagaimana ekspektasi kita sekarang, bagaimana tentang ilustrasi yang kita lihat sekarang dengan mata kita di dunia, nggak sama. Cuman hanya bisa kita memberikan ilustrasi seperti itu, analoginya seperti itu. Kalau istri kita nanti dijadikan sebagai ratu, maka bidadari itu adalah dayang-dayangnya, pelayannya, gitu. Nah, gitu. Baik. Kemudian ini orang yang mahir membaca Al-Quran, disebut begitu. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dikatakan tadi orang yang mahir, ini dikatakan orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata ketika membaca Al-Quran, terbata-bata ketika membaca Al-Quran, tidak lancar. Wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran, dan dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Yang pertama pahala membaca, yang kedua pahala belajar. Nah, ini disebutkan ada ruginya nggak orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran? Tidak. Jadi orang yang membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran, tetapi bacaannya masih banyak salah, ma'fu'an, Allah ampunkan. Ya, Allah ampunkan. Bahkan Allah berikan pahala 2. Pertama membaca meskipun salah, kedua belajar. Makanya ketika orang yang belum fasih membaca Al-Quran masih banyak salah, dia kalau mau dapat 2 pahala ini maka harus belajar. Tidak selalu di dalam kesalahan membaca Al-Quran. Nah, ini juga salah. Nah, jadi tidak ada ruginya orang yang mau belajar membaca Al-Quran. Makanya di ini hadis setelah ini disebutkan bahwa rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj bin Muslim An-Nisaburi fi sahihihima. Jadi ini beliau sebutkan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Maka Imam Muslim karena pertama sekali ketemu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, maka beliau sebutkan nama Imam Muslim secara lengkap. Nah, begitulah gambaran fadilah atau kelebihan orang yang mau belajar membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan. Baik. Jadi tadi kalau kita perhatikan, kita belajar istilahnya, belajar Al-Quran maupun apa juga nanti kan juga insya Allah nanti yang tadi katanya kita di sana nanti mau ditemenin yang istri, mau ditemenin bidadari, ya nggak? Kalau secara imajinasi kita berpikiran pasti cakupan bidadari lah daripada istri kita, ya nggak? Tapi di situ ya kita nggak tahu apa yang terjadi kan tadi. Masalahnya sekarang yang saya tanyakan, kita masih punya rasa nafsu nggak? Cuma itu aja. Jadi kalau kita punya perasaan nafsu, ya kita nggak tahu deh bidadarinya semacam apa, istri kita nanti semacam apa, dan apa yang diberikan kepada kita nggak ngerti tuh gimana kan? Apa yang pertama tadi, kalau di surga nanti apakah masih ada nafsu? Itu yang utama. Ya, masih ada nafsu. Nafsu di surga, bahkan di surga itu adalah full. Nah, kita nafsunya bukan nafsu yang duniawi, tidak. Artinya nafsunya yang memang nafsu surga. Nafsu surga apa? Nafsu yang
kita kepengen apapun nikmat-nikmat surga itu. Nah, kita pengen makan ini, makan itu, makanan-makanan surga itu namanya nafsu. Tapi nafsu surgawi, bukan nafsu duniawi. Nah, begitu juga dikatakan nafsu termasuk nafsu biologis. Adakah? Ada, tetapi sesuai dengan tempatnya, bukan yang tergambar sama seperti dunia ini, bukan. Jadi bagaimana nafsu yang disebutkan ilustrasi keinginannya? Kalau misalnya Pak Sulaiman pengen tahu, wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang tahu itu. Makanya di dalam hadis Rasulullah disebutkan di dalam surga itu mala ainun ra'at, tidak ada yang seperti dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak ada yang seperti didengarkan oleh kuping ini selama di dunia, wala khutira fi qalbil basar, dan tidak sedikit pun terekspektasi oleh pikiran manusia selama di dunia ini. Nah, begitulah nanti gambaran di surga. Gak ada. Kenapa Allah menggambarkan suasana surga? Kadang jannatun tajri min tahtihal anhar, katanya ya. Nah, kemudian banyak ilustrasi yang lain. Kenapa disebutkan di surga nanti di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir? Itu hanya ilustrasi yang bisa ditangkap oleh manusia selama di dunia saja. Makanya Allah gambarkan ilustrasi itu di dalam Al-Quran yang sesuai dengan keadaan kita sekarang. Kita sekarang berada di dunia ya, maka keindahan itu yang kita terima adalah mungkin kalau kita mau gambar, di dalam berarti di surga nanti ini alas kaki kita bagaikan kaca, berarti transparan, langsung tembus, kita bisa melihat di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu satu keindahan yang mau digambarkan. Apakah seperti itu aslinya nanti di surga? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Nah, bahkan yang harus kita yakini adalah itu gambaran ilustrasi yang ada di Quran itu mungkin Allah gambarkan sesuai dengan ekspektasi kita ya, dan itu mungkin 0,00000% seperti itu. Yang lebihnya bisa lebih indah daripada 0,00% itu. Jadi sungguh indah sebenarnya. Bagaimana keindahannya? Tidak ada yang bisa memprediksi. Jadi sebetulnya maksudnya apapun yang di akhir itu di luar pikiran kita aja. Iya. Jadi surga ini juga nggak tahu seperti apa, pokoknya bagus. Neraka juga seperti apa? Neraka Nggak tahu. juga sama Lebih. seperti itu. Neraka juga sama seperti itu. Tanya lagi Desa. Mungkin yang saya mengerti, yang saya tangkap tadi Ustadz mengatakan bahwa membaca Al-Quran, pokoknya segala macam Al-Quran ini melebihi kalau kalkulasikan keuntungannya. Iya, kenapa kok dibandingkan dengan sholat kalah gitu loh. Sedangkan kita kan justru yang pertama adalah sholat. Ya. Itu gimana kan? Nah, ya. Jadi pertama sekali sebenarnya ya sholat adalah ibadah yang paling utama tiap agama. Kalau misalnya kita nggak sholat, ini bacaan Al-Quran mau diletakin di mana? Puasa mau diletakin di mana? Zakat diletakin di mana? Makanya yang pertama sekali dihisab nanti di akhirat nanti adalah sholat. Nah, kenapa para mufassir menjelaskan seperti itu? Analoginya seperti ini. Jangan sampai kita mendengarkan tafsir yang seperti itu berarti membaca Al-Quran itu justru lebih utama daripada sholat. Tidak. Bukan seperti itu. Itu hal yang lain. Ini kalau misalnya diilustrasikan, diibaratkan dengan harta perniagaan, artinya dikalkulasikan keuntungannya. Sholat punya untung, ada untung sholat. Tidak ada ruginya juga. Berinfak di jalan Allah ada untung, ada. Rugi, tidak ada ruginya juga. Artinya kalau dikalkulasikan itu semua, yang mana yang lebih untung? Yang mana yang lebih untung? Maka disebutkan di antara tiga ini, membaca Al-Quran, berinfak di jalan Allah, sholat, yang mana yang lebih untung? Makanya dilebihkanlah, karena ayat ini menyebutkan pertama tilawah Al-Quran,
Al-Quran. Makanya para mufassir melebihkan membaca Al-Quran lebih untung. Supaya apa? Orang punya khiroh membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, selain melaksanakan sholat, selain berinfak di jalan Allah. Nah, makanya nanti di hadis yang lain disebutkan, nanti kita bacakan di pekan depan, hadis yang lain dijelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dan dia beriman, maka diibaratkan seperti utrujah. Utrujah itu suatu buah di Arab sana yang dia punya wangi yang baik, yang bagus ya. Wanginya itu luar biasa dan rasanya juga luar biasa. Nah, kalau mungkin kita nggak tahu utrujah. Yang di sini di Indonesia yang terkenalnya apa? Buah yang rasanya enak tapi wangi, mungkin bisa dikatakan durian lah, durian. Nah, begitulah. Itu diibaratkan. Ada pun nanti di golongan di bawahnya orang munafik yang baca Al-Quran. Misalnya ya, orang munafik yang membaca Al-Quran, dia seperti buah yang rasanya itu enak, ya, rasanya wangi, tapi rasanya tidak ada, cuman wangi doang, rasanya tidak ada. Artinya rasanya tidak enak. Kalau orang yang beriman tetapi tidak membaca Al-Quran, ini nyambung dengan ayat tadi. Orang beriman, dia menjalankan sholat, kemudian dia berinfak, tapi dia tidak membaca Al-Quran, maka diibaratkan seperti apa? Seperti buah yang seperti kurma, wanginya tidak ada, tetapi rasanya manis. Wanginya tidak ada, rasanya manis. Maka untungnya, maka dikatakan untung membaca Al-Quran itu tidak ada ruginya. Nah, 3 ini yang tidak ada ruginya: melaksanakan sholat, kemudian berinfak, kemudian baca Al-Quran. Tetapi dilebihkan Al-Quran pertama. Nah, kenapa? Pasti ada alasannya. Makanya para mufassir menjelaskan itu. Baik, Allahu a'lam. Ada hadis mengatakan bahwa membaca surah Al-Ikhlas 1 kali sama dengan sepertiga. Juga surah At-Takasur surah At-Takasur itu sama dengan membaca 1000 ayat. Nah, pertanyaan saya bahwa fadilah itu dengan kita membaca Al-Quran itu perbedaannya. Nah, kita khatam lah baca. Fadilah itu dengan kita membaca Al-Quran, bagaimana? Oke, baik. Hadis yang valid, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya membaca Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut seakan-akan menghatamkan sekali Al-Quran. Gitu ya Pak. Artinya sekali membaca sepertiga Al-Quran. Baik. Hadis ini hadis valid diriwayatkan oleh Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah mau tidur, disuruh oleh Rasulullah, jangan, wahai Aisyah, jangan engkau tidur kecuali engkau melaksanakan 3 perkara. Salah satunya adalah menghatamkan Al-Quran. Nah, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Lebih bagus mana kita membaca Al-Ikhlas 3 kali daripada kita membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Baik. Secara praktiknya membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Kapan? Kita lihat konteksnya hadis ini. Aisyah dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas kapan? Ketika hendak tidur. Artinya di sini di tempat-tempat yang genting, mau tidur, akankah kita menghatamkan Al-Quran? Enggak. Tempat yang genting, maka ambillah jalan pintas. Apa itu? Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Tetapi kalau banyak waktu luang yang lain, alangkah baiknya kita ambil Al-Quran, kita baca sampai khatam. Meskipun tidak khatam dalam sekali baca, tetapi kita mulai dengan niat ingin menghatamkan. Setelah khatam, balik lagi dengan niat ingin menghatamkan lagi. Nah, itu lebih baik. Artinya ini 2 hal yang berbeda sebenarnya.
Saat genting, saat di jalan. Kita mau mengkhatamkan Al-Quran selalu setiap hari. Saat di jalan, karena kita nggak hafal Al-Quran dan nggak bisa pegang Al-Quran, ya udah baca Al-Ikhlas 3 kali, sama dengan seperti mengkhatamkan Al-Quran. Makanya Al-Ikhlas 3 kali juga termasuk dimasukkan ke dalam zikir di waktu pagi, waktu subuh. Dan kemudian hadis yang lain yang menguatkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran 1 huruf sama dengan 10 hasanah, 10 kebaikan. 1 huruf saja 10 kebaikan. Maka apalagi ketika kita membaca Al-Quran dan itu hurufnya tidak terhingga. Bismillah saja sudah 18 huruf. Membaca Bismillah saja sudah 18 huruf, sudah 18 kebaikan. Maka lebih bagus mana? Lebih banyak mana? Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas yang 3 kali, berapa huruf itu yang kita ulang-ulang, dengan kita membaca Al-Quran 1 halaman saja, lebih banyak 1 halaman daripada kita membaca Al-Ikhlas 33 kali. Sama seperti begini, kita salawat. Ada salawat yang diajarkan Allahumma, ataupun zikir-zikir yang lain, atau zikir-zikir yang lain. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Pernah mendengar? Subhanallah artinya gini, subhanallah sebanyak apapun yang ada di langit. Banyak ya benda-benda di langit. Subhanallah adada ma khalaqa fil ardh. Subhanallah kita bacakan sebanyak apapun yang ada di bumi. Subhanallah adada ma baina dzalik. Subhanallah kita bacakan sebanyak di langit dan di bumi. Nah, itu lebih banyak mana Ustaz daripada kita membacakan Subhanallah, 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 subhanallah. Lebih banyak mana? Nah, ada yang mengatakan para ulama, sah kita mengucapkan saya mengucapkan subhanallah sebanyak benda-benda di bumi ini. Akankah sampai pahalanya? Ulama mengatakan sampai kita niatkan. Begitu juga membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, nanti di ujungnya ada kulli dzarratin alfa marrah. Kita meniatkan bahwa sekali padahal kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tetapi ada kulli dzarratin alfa marrah, kita meniatkan bilangan yang kita baca itu sebanyak bihi dzarrah, 1000 bihi dzarrah. Apakah itu sama seperti kita membaca salawat 1000 kali? Kata para ulama sampai, insya Allah sampai sama. Tetapi lebih bagus mana? Lebih bagusnya kita membaca salawat ini, meskipun yang sekali kita baca kita meniatkan 1000 kali. Kenapa tidak kalau kita pengen membaca berkali-kali dengan niat ribuan kali tadi? Artinya kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ada kulli dzarratin alfa marrah, berkali-kali itu aja, berkali-kali udah berapa banyak. Jadi jangan batasi dengan 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 numerasi, dengan angka, jangan batasi. Ketika pahala itu istilahnya gak usah dikalkulkan, gak usah dihitung-hitung. Beramallah sebanyak-banyaknya sebelum datangnya fitnah. Nanti kalau sudah datangnya fitnah akhir zaman, sudah susah beramal. Ada waktu baca subhanallah. Tadi mengenai sholawat, ada ulama yang menganjurkan kita baca sholawat yang pada akhirnya kita mengucapkan salam. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Nah, dengan kita baca sholawat yang biasa, lebih afdolan baca yang itu gimana? Ya, sebenarnya sholawat itu banyak ragamnya. Dan masing-masing semua sholawat itu punya fadilah, dan lebih mana yang lebih unggul. Asal namanya sholawat, mungkin ada sholawat yang terkandung di dalamnya doa, itu afdol. Kalau singkat saja Allahumma shalli alaihi, boleh juga. Yang mana lebih afdol? Ya tentunya lebih afdol ada yang doanya. Begitu juga sholawat doang gak ada salamnya, yang mana lebih afdol? Ya tentunya ada salat dan salamnya. Jadi apapun yang kita tambahkan, maka itu pasti lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan Pak duluan. Ada yang saya tanya lagi ya Kak. Boleh. Jadi yang kita pelajari tentang agama segala macam ini nih, yang itu kan kebanyakan itu nanti ibaratnya gitu. Kita berasumsi gini.
Kita kan hidup sekarang gitu, kita perlu makan, perlu apa segala macam. Apakah dia juga menjamin tentang kehidupan kita, terutama di ekonomi dan lain sebagainya gitu? Gimana kita? Maksudnya beramal untuk akhirat. Iya, kebanyakan ini kan pelajaran-pelajaran kebanyakan. Yang menyangkut ilmu syariat. Nanti katanya itu kan seperti bayangan doang. Nah sekarang masalahnya kita hidup di dunia ini kan kenyataan. Kita perlu makan, kita perlu segala macam. Kira-kira ini semua di ini bisa juga nggak menjamin tentang kehidupan kita? Artinya begini, kalau saya bisa simpulkan pertanyaannya, apakah kita dengan mempelajari syariatnya, gitu, apakah bisa menjamin kehidupan kita juga selama di dunia? Begitu. Baik. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu. Yang pertama, ketika kita menginginkan akhirat, maka dunia akan otomatis ikut. Itu yang pertama. Ya. Terus kemudian, bukankah belajar juga termasuk yang lebih utama? Kita menginginkan keuntungan akhirat. Ya. Belajar syariat ilmu agama, justru kalau kita niatkan karena Allah semata, itu sebenar-benarnya orang yang ingin menginginkan akhirat, maka dunia akan ikut, tidak perlu risau. Dan di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa orang yang belajar agama, orang yang menginginkan akhirat, tapi tidak semata-mata meninggalkan dunia, tidak boleh. Artinya hanya baca Quran saja di masjid, zikir, tapi tidak cari nafkah untuk anak istri, itu juga salah konsepnya. Kenapa? Karena mencari akhirat, kemudian dunia juga tidak boleh ditinggalkan. Artinya ini harus balance. Ada waktu, makanya Allah ciptakan waktu. Jadi untuk apa waktu kalau kita full untuk beribadah, misalnya di masjid saja untuk apa? Bukankah kalau kita bekerja pun meskipun kelihatannya konteksnya itu dunia, tetapi kalau kita niatkan karena Allah, kita bekerja jadinya apa? Ibadah, full ibadah. Jadi yang dimaksudkan dengan ibadah bukan di masjid saja, bukan di belajar syariat saja. Ibadah itu banyak ragam. Bekerja karena Allah ibadah. Apapun pekerjaannya selama halal, artinya mencari nafkah, ibadah. Maka mukmin yang baik itu adalah mukmin yang bisa mengatur waktunya. Ada waktu dia belajar syariat, ada waktu dia bekerja, ada waktu dia bersama keluarga, ada waktu silaturahim, ada waktu bla 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 bla, semua diatur. Nah, itu adalah mukmin yang baik. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa mengatur waktu itu secara baik dan benar? Nah, itu mungkin yang masih kita harus introspeksikan, gitu. Jadi nggak semata-mata orang belajar syariat katakan wah itu meninggalkan dunia. Nah, tidak. Jadi istilahnya ada orang-orang yang diprofesikan sebagai orang yang mengkaji ilmu agama di dalam jalur dakwah istilahnya, ya. Bukan artinya dia meninggalkan agama juga. Tapi mungkin karena keberkatannya dia belajar agama, kemudian Allah berikan rezekinya lewat belajarnya ada. Jadi, makanya itu rezeki itu kadang datangnya min haitsu la yahtasib, sesuatu yang tidak diduga-duga. Nah, tetapi dalam koridor yang lebih umum, maka ketika apapun kita niatkan segala aktivitas kita, maka niatkanlah ibadah. Dan kalau kita belajar ilmu syariat pun niatkan ingin mendapatkan akhirat, ya, kita menginginkan akhirat, maka insya Allah dunia akan mengikuti. Jadi usaha ikhtiar untuk dunia itu perlu, tetapi tidak perlu dirisaukan. Itu yang dikatakan, tidak perlu risau. Bagaimana nanti nasib saya kalau saya belajar ilmu syariah terus? Tak perlu dirisaukan. Nah, usaha, kemudian insya Allah berikan rezeki dari mana saja. Gitu. Ya, Mas Sulaiman. Baik. Kita lanjut dulu ya.
Nanti kita lanjut ngobrolnya di luar insyaallah. Silakan. Kemarin saya panggil Pak Reza agak terakhir, sekarang Pak Reza pertama, silakan. Siap Pak Reza? Atau mau murojaah dulu boleh? Siap kan? Surat apa sih? Oh baik. Nanti tidak selesaikan dari awal atau bagaimana? Tapi tunggunya lagi lama bagaimana? Kapan? Oh begitu. Baik. Makasih yang punya. Oh, baik. Saya tulis di belakang saja, apa ya? Biar hemat kertas. Surah Al-Adiyat. Nah, Pak Reza sekali lagi Al-Adiyatnya, insyaallah. Mudah-mudahan lancar hari ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati sabha. Adiyati dhabaha. Wal adiyati sabha. Wal adiyati dabha. Wal muriyati qadha. Yang kedua qadha. Wal muriyati qadha. Wal mughirati subha. Famughirati subha. Wal asharna bihi naq'a. Fa'asarna bihi naq'a. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jama'a. Innal insana lirabbihi laqanud. Innal insana lirabbihi laqanud. Wa innahu ala dzalika lasahid. Wa innahu lihubbil khair. Wa innahu lihubbil khairil lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Fahussil ma fis sudur. Fahussil ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Ayat apa? Al-Zalzalah. Zalzalahnya Pak. Silakan Pak Agus.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Selanjutnya Pak Asep. Pak Asep. Yang terakhir kemarin siapa yang itu? Yang terakhir paling kita belakang. Ini gue tinggal dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة
Sadaqallahu فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فتمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها Saya kira gila loh. Dari belakang. فكذبوه فعقروها فتمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Lanjutkan besok Syams apa ya? Silakan Pak Mahmud. Al-Barat. Al-Barat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la ayahsabu an la yaqdiru alaihi abad ahad ayahsabu annal Ayahsabu an lan yaqdiru ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahada. yaqdiru alaihi ahad Kan hurufnya apa, Pak? ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu Apa pakai Zoom? Bukan pakai yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu an lam Oh, supaya ini supaya ada ustadz lain yang mantau kan. Rohnya juga panjang. Iya, kalau gunanya Zoom supaya bisa dipantau orang lain. Kalau sendiri mah ayahsabu an lam abadu ya cuma maksudnya ayahsabu ada tim yang mengawasi juga gitu. Misalkan Ustadz Citra misalnya. ahad Ya, Ustadz cewek-cewek. alam naj'al lahu aynain Iya. walisan wa Iya, safatain ya dari dulu juga private cuma di call. Ya kan dulu di call kan. najdain falak Mana audio gua? Kalau Ustadz itu. Tapi yang terakhir ini video yang terakhir. tahamal abadah Aqobah. falak tahamal Falaqo. falak
falah tahamal akhobah falah tahamal akhobah Jadi nggak bisa wa ini kan? Jadi nggak bisa bergerak. Bisa. akhobah Kayak kalau udah maju berubah ya. Jangan diulang-ulangi Pak. Ngeri saya. fakku rokobah Ini saya di depan. au it'amu fi yaumin di maghobah masghobah yatiman damakrobah yatiman Bapak nggak dengar tadi yatiman makrobah Jadi ulang-ulang. au miskinan damat robah au miskinan damat robah. Tahan dulu Pak. Sampai situ dulu. Besok dilanjutkan ayat setelahnya. Sampai ayat berapa itu? 16. Baik. Besok kita mau pasti Pak. Silakan Pak Hari, boleh? Boleh Pak Hari. Alhamdulillah ada Pak Hari di grup yang biasanya mengingatkan kita untuk sholawat. Ya. Pak Hari, ijazahnya saya diambil. Belum ya? Ada. Silakan Pak Hari. Ini surah Al-Falaq di 100. Silakan Al-Falaq dengan Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi jangan ditahan. Waqab enggak. Idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin 19 menit. idza hasad. 15. Satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya 5 lagi. Ahad. Allah jangan sampai Tapi nggak bisa dihitung 15 menit karena nggak sampai 15. Tebalkan pembicaraan. Iya, ya sekitar 10 kan berarti kan. Padahal dikasih 15. Jadinya jadi maju. Bukan itu kalau Bapak itu 1,5 jam 6 orang berarti kan 1 hari 15. Tapi kita nggak bisa ngitung itu karena bakalan maju. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah itu bagus ditahan karena itu akbar. Watab. Nah itu harus ditahan. Kalau Tasdid. bedanya akbar yang biasa. Ini Pak Hari bisa melihat tandanya. Kalau ini wakofnya ada tasydid. Oke. Kemudian di depannya coba kita lihat. Ah, ini ada tasydid, tidak ada. Maka ini ketika dia berada, kita sukunkan, kita wakafkan di akhir kalimat, maka dia menjadi qalqalah kubra.
Tapi kalau misalnya dia kita sukunkan di akhir kalimat dan dia ada tasydid, maka dia jadi qalqalah akbar, jauh lebih besar daripada kubra. Ya. Nah, iya. Jadi gimana cara akbar? Akbar itu kita tahan dulu supaya pantulannya jauh lebih besar daripada yang kubra. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu besar. Itu akbar. Terus kemudian kubra ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung ya. Jadi enggak ada yang ditahan. Kasab. Itu beda. Ya. Kan? Kalau wallahu ahad itu cuma kubra aja. Enggak ada tasydid. Ya, tasydid. Itu tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatan hatab. Fi jidiha hablum min masad. Kapan? Silakan Pak Sulaiman. Pak Sulaiman. Oh, baik. Lipat pakai dulu. Pak Gufron nanti sebentar lagi. Nanti Pak Gufron ya. Bawa rasanya. Dia lagi nanya bagaimana kok punya istri cantik. Saya bilang banyak ngaji. Ngaji pula. Kalau sholat ayatnya jangan pendek-pendek. Alif lam mim. Tilka ayati. Pak Gufron nanti kalau saya datangnya jam segini nanti saya suruh baca Al-Quran Al-Fatihah langsung pulang. Nggak datang setoran pulang nanti. Mending belakangan dulu. Dia lagi mau curhat ke saya. Lagi mau curhat Kak. Nanya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai mic, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kuncinya dapat istri cantik. Wal asr. Wal asr. Oh gitu. Wal asr. Wal asr. Kelihatan orangnya hilang. Wal asr. Wal asr. Terus Innal insana lafi khusr. Khusr. Sekali lagi Innal insana lafi khusr. itu khus. Iya, oke. Khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, tapi kurangnya tadi ser. Itu yang kurang. Khusr. Nah, ulang sekali lagi. Harusnya tebal. Innal insana lafi khusr. Masih kurang. Roknya dibulatkan ya. Khusr. Ya. Innal insana lafi khusr. Fi khusr. Sekali lagi Innal insana lafi khusr. lafi khusr. Lafi khusr.
khusr. Nah, ulang innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maju juga nggak? Nah, kalau di Yang lain maju juga nggak? wa tawassaw bil haqq. Ditahan dulu haqq. Ini yang saya tanyakan. Ini namanya qalqalah akbar. Dia Wa tawassaw nggak ada bil kerjaan haqq. sekarang aja deh gitu. Nggak boleh langsung haqq. Baru wa tawassaw bis sabr. Tapi kalau Pak Sulaiman mau lanjutkan, nggak muwafaqkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari kemarin sebenarnya sih mau nanya ini, Tapi lupa. Ya sekarang udah Allah takdirkan untuk bertemu. illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nada-nadanya itu sesuai. Barusan saya dikasih tahu itu jangan saya, Pak. Terus juga gerakan mulutnya Pak Sulaiman nggak kaku. Masya Allah. Jadi huruf tipis. Bongkar kan. Nggak pakai lemes dong Pak. Kan dibongkar. Lemes ya Pak. Alhamdulillah. Makanya seperti terus kufron. Allah. Saya kayaknya ngelihat bajunya Pak Sulaiman beragam terus kemejanya. Nggak ada yang sama. Yang pertama saya ketemu nggak ada yang sama. Indiana Country. Tiap hari satu kan. Belinya di mana Pak? Ramayana. Sepertinya saya jarang beli, dikasih terus. Ini benar-benar ini Pak. Ini dikasih, ini dikasih, semua dikasih. Sampai semua. Kalau diminta gimana Pak? Kayaknya itu buat kenang-kenangan ya. Hadiah ya Pak. Masa kita kasihkan kepada orang lain? Mantap. Jadi yang saya pakai itu kebanyakan dikasih gitu. Sekarang udah nggak bisa, udah patah impor kertas. Ya enggak. Kan masih ada innahu min Sulaiman wa Silakan Pak Zulkifli. Pak Zul. Abang Ade. Abang Ade. Maksudnya kalau Terkadang saya kalau ngobrol karena sering dengar logat Mekah, jadi kadang ke bawah juga saya ini dia sadar, wah ini Mekah jadinya Pak Sulaiman sudah lengket sama saya. Maaf ya Tat, itu udah hukum alam. Nggak bisa dirubah. Silakan Pak, surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka Wizrak wa wada'na ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض
qad dhahrak Allazi qad dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketemu qaf, maksudnya qaf yang bertasydid atau qaf yang sukun. Ikfa. Oh, ikfa. Angqaf. Ada dengunnya. Karena kenapa? Ikhfa. Jadi nun sukun, ya nun sukun kita masukkan ke dalam huruf qaf, maka dia akan melewati aliran hidung, ya. Jadi melewati jalur di hidung. Angqa. Kenapa? Kalaupun tidak ketemu qaf, kita bacakan nun saja yang sukun, an pasti melewati hidung. Apalagi kalau sudah ketemu dengan huruf setelahnya, nah, tetap lewatnya hidung. Angqa, anza, anja. Kaf sama juga. Anka, sama kan? Tapi dia berbeda. Bedanya maksudnya? Bunyi. Tadi ketemu kaf sama Ya beda, karena nun ketemu ka, seakan-akan kita nun sukun, kemudian kita sembunyikan di dalam huruf ka. Ikfa. Jadinya ketika kita membaca nun yang sukun, seakan-akan kita mau melafalkan huruf ka. Sudah pada pintu huruf ka. Angka. Nah, mulut juga sudah ingin melafalkan ka, tapi kalau ko beda. Ko, karena ko itu tebal, makanya seakan-akan kita mau mengucapkan huruf ko yang tebal. Angko, angka, angko, beda ya. Nah, posisi mulut juga beda. Kaf tipis, ko tebal. Terima kasih Pak Sultan. Selanjutnya, Fadl Pak Arif. Nanti Pak Gufron berkahnya di akhir. Lagi khusus ya. Gufron. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a-inna lamarduduna fil hafirah a-idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul
فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر فكذب وعصى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن selanjutnya wadai Gak tahu deh. Tergantung kalau Gak tahu deh belum. Oh, udah semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hari ini berarti Surah An-Nsikol Nomor surah ayat berapa kemarin? takwir ya Pak. Idza syamsu kuwirat. Nerusin terakhir kan? Kemarin nomor kemarin ayat berapa? Takwir 128. Tapi kemarin sudah sampai khatam takwir. Sudah kan? Sudah. Berarti sekarang at-takwir. Bismillahirrahmanirrahim Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu hujjirat wa idzal biharu hujjirat wa idzal isyaru uttilat wa Bismillahirrahmanirrahim Idza as-samaa'u fatarat wa idzal biharu إذا الشمس كورت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان Itu surah Al-Infitar, saudara. Itu surah Al-Infitar.
Oh ini udah. Enggak, itu yang Pak Ahmad baca. Salah sambung. Dari at-takwir Pak Ahmad sambung ke infitar. Salah sambung. Oh. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Nah, itu namanya at-takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Surat at-takwir memang apa namanya ribet. Karena kenapa dia banyak yang sama-sama ya, terus kemudian sama dengan ayat yang lain juga di surah lain. Wa idza sama Idza syamsu idza sama'u idza syamsu idza syamsu kuwirat wa idzal wa idzan nujum qadarat wa idzan nujum qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uddirat wa idzal fuhushu wa idzal fuhushu hussirat wa idzal biharu fujjirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat. U panjang dah pendek. wa idzal Depan gitu, mau'udatu su'ilat. dia omong apa pun nggak dengar. Kalau di depan nervous, dia omong apapun nggak dengar. Suruh ngeluin tuh nggak bakalan dengar. Udah nervous. Coba betul. Besok aja. Manyaroh aja manyaroh. Monsor. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal layli idza as'as fasubhi idza tanaffas. Jadi besok dilancarkan, teman selanjutnya nanti insya Allah semoga silakan Pak Nur.
udah semua. Yogi. Sabbihisma rabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atir dzikra saya zakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan nar kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya Summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wal abqa inna hadza lafi suhufin inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Memang begitu Pak. Kalau lagi hafal sendiri lancar. Saat kita mau perform, kan di sini apalagi kalau perform jadi imam udah ada balap apa? Balap dong. Jadi imam udah kacau. Surah An-Naba ayat 27 sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba faluqu falan nazidakum
إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Silakan Pak Gufron. Pak Gufron. Insya Allah dah ya. Doa gue nih. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah selesai juz 30. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kasih terima kasih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan-pelan aja. A'udzu billahi. Gemeter tak kalau udah di depan? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tayyib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
iyyaka wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gak usah di ini, gak usah di Itu kayak tok ya. gak usah dihentak. Kayak tok. Waladdallin. Tahan aja. Lin, gak usah lin, enggak. Waladdallin. Waladdallin. Sedikit lagi ditahan. Waladdallin. Sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Gak usah waladdallin. Tahan aja. Waladdallin. Itu karena kebiasaannya. Jadi nanti prakteknya biasakan waladdallin tanpa nama, tanpa harus dihentak. Bol nggak perlu, karena itu akan menambahkan satu huruf lagi. Lin, tahan aja. Nggak apa-apa dulu. Lin, gitu. Oke, Pak Gufron. Sekali lagi boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mim sama nun nggak usah. Baik, Gufron, nanti pertemuan selanjutnya murojaah sekali surah Al-Fatihah, kemudian lanjutkan ke surah An-Nas. Baik. Syukuran lagi, syukuran. Ini kalau lagi piring ini. Karomah tuh, karomah. Siap. Ada sih bawah aja. Enggak di ini aja. Di belakang. Di sini. Ini Pak Eno. Akhirnya udah ini Apa nanti ini kita pakai untuk yang lain. Ini saya lanjutkan. Soalnya nih yang lain juga kayak Pak ini Pak Arif udah kesini sini nih. oh udah Justru udah banyak yang lewat. kenapa ya? Surah Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru wa fatanfa'ahu dzikra. Idza mufakhkham idza aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka fa amma man ja'aka yas'a
yas'a. Fa'amma man Wa wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha yakhsha wa huwa yaghza wa huwa yakhsha wa huwa yaghsa wa huwa yakhsa wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha anhu itu dengung apa enggak? Anhu Nun bertemu dengan ha izhar tidak anhu fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah bukan taz kalla innaha tazkirah faman sya'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin nun bertemu dengan to digunakan min nutfatin khalaqahu fatadzarah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yasharah summa sabila yassarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza sya'a ansyarah. Baik, tahan dulu. Besok kita lanjutkan dari kalla lamma yaqdi ma amarah. Ayat berapa itu, Pak? Ayat 22. Besok lanjutkan 23. Baik, kita tutup dengan membacakan doa. Sudah semua ya? Alhamdulillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri wal zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan da'ima. وأخلى أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأخر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشي المصطفى من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحابة المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماته يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الحورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبدا حبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf hari ini kita molor banget waktunya. Afwan, mohon ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.